Kembali lagi ke kebiasaan warga plus 62, katanya dia dibisiki oleh roh-roh halus. Halo Re, assalamualaikum, welcome back, balik lagi sama aku Dia and welcome to kamar 13. Oke, welcome to my room Re. Hari ini aku akan bahas tentang kasus yang baru-baru aja terjadi, ya sekitaran beberapa hari yang lalu. Dan ini terjadi di Indonesia, yaitu di kota Brebes, Jawa Tengah. Kalian pasti udah tahu kasusnya apa, karena memang beberapa hari yang lalu sempat viral juga tentang video dari si pelakunya sendiri, bahwa dia kelihatan banget kalau ada gangguan mental di sini, yaitu seorang ibu yang menggorok leher anaknya. Dari ketiga anaknya ini ternyata satu tewas dan dua anaknya ini mengalami luka yang sangat parah, terutama di bagian leher. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang ibu ya Re, ini adalah seseorang yang pastinya sangat berpengaruh besar terhadap anak-anaknya. Yang namanya ibu pasti mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, sampai merawat semua anak-anaknya itu bisa dilakukan oleh semua ibu. Bahkan bisa dikatakan ibu ini adalah seorang wanita yang bisa mengayomi, mendidik, menyayangi. Oleh karena itu kenapa ibu ini juga bisa memiliki perasaan yang sangat kuat sama anaknya Re. Bahkan banyak yang mengatakan kalau ibu ini adalah madrasah pertama bagi semua anak-anaknya. Bahkan kalau dalam Islam sendiri ya Re, Nabi Muhammad juga pernah mengatakan umika baru abika. Jadi umi, ibu baru ayah. Saking pentingnya peran ibu dan harus dihormati sama anak-anaknya. Tapi untuk kasus yang kali ini Re, gambaran seorang ibu yang udah aku sebutin tadi seakan-akan hilang, seakan-akan musnah karena memang perilaku dari ibu itu sendiri. So di videoku kali ini aku akan bahas di mana seorang ibu tega menggorok leher anaknya sampai dari 3 orang ini ada 1 orang anaknya yang tewas dan lehernya juga hampir putus. So gimana kronologi kejadian tentang ibu yang tega menggorok anaknya di Brebes, Jawa Tengah? Langsung aja kita mulai masuk ke videoku kali ini. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, supaya aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And well, check it out. Jadi kasus ini terjadi pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, jadi masih subuh-subuh Re. Ada tetangga dari Bu Kanti ini namanya Pak Iwan, tiba-tiba mendengar suara keributan dan ada suara teriakan minta tolong dari rumahnya Bu Kanti. Nah di sini Pak Iwan langsung menuju suara sumbernya dong. Dan pada saat itu ada bibinya pelaku, yaitu bibinya Ibu Kanti, yang pada saat itu berusaha mendobrak kamar dari anak-anaknya Bu Kanti Re. Nah ternyata pintu kamar ini Re memang sengaja dikunci oleh Ibu Kanti dari dalam kamar. Nah di sini ketika Pak Iwan dan juga bibi dari pelakunya sudah berhasil mendobrak pintu kamarnya, ternyata para saksi ini mendapati Ibu Kanti dengan membawa pisau yang berlumuran darah dan juga ketiga anaknya ini sudah dalam kondisi penuh darah. Dan di dalam kejadian ini ternyata Ibu Kanti posisi masih menggunakan mukena cuy. Dan di sampingnya Ibu Kanti ini Re, ternyata ada anak-anaknya sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan sih cuy. Dari ketiga anaknya Bu Kanti ini ternyata yang kelihatan masih bernafas dan juga masih hidup pada saat itu adalah anaknya yang pertama dan anaknya yang ketiga. Dari ketiga anaknya Bu Kanti ini Re, ternyata yang meninggal dunia adalah anaknya yang kedua, yaitu Ataya. Usianya masih kecil cuy, masih 7 tahun. Dan di dalam kasus ini sendiri ternyata Ataya lehernya tuh hampir putus. Gak bisa bayangin sengeri apa kejadian di subuh hari itu. Anaknya yang pertama yang masih bisa diselamatkan oleh para warga di situ Re, ternyata masih usia 10 tahun yang bernama Saki. Selain Saki ada juga adiknya yang paling kecil, yaitu anaknya Kanti yang nomor 3 yang usianya masih kecil coy, masih 4,5 tahun.
Nah, dari 2 anaknya yang masih selamat ini ternyata bukan area lehernya aja yang luka, tapi ternyata area dadanya, area dagu, wajah ini juga terdapat banyak sekali luka-luka, Rek. Terutama yang parah adalah bagian leher. Nah, ketika Pak Iwan dan juga bibinya ini berhasil masuk kamar itu, Rek, dan langsung ngambil kedua anaknya yang masih selamat kan. Nah, di situ posisi Ibu Kanti langsung keluar dari rumah dan malah pelaku tuh ngamuk. Nah, di posisi saat itu, Rek, ternyata banyak banget warga-warga sekitar yang udah mulai berkerumun di rumahnya Kanti, udah mulai mendatangi suara sumber minta tolong dan juga keributan di rumahnya Kanti tadi. Otomatis dong banyak warga yang malah berusaha untuk mengamankan Kanti karena memang di situ posisinya dia udah ketangkep basah, dia bawa pisau dengan bersimpu darah kayak gitu. Di sini Kanti malah ngamuk dan malah sempat mencekik salah seorang warga beserta anaknya. Sebenarnya Kanti berusaha untuk melarikan diri, Rek, pada saat itu karena di situ ternyata Kanti ini langsung lari ke arah jalan. Tapi kaburnya dia ini bisa ditangkap sama warga sekitar kembali. Ternyata Ibu Kanti ini, Rek, memiliki seorang suami yang ternyata kerja di Jakarta. Nama suaminya ini adalah Bapak Latif. Nah, ternyata dulunya, Rek, Ibu Kanti ini juga pernah tinggal di Jakarta sama suaminya dan dia berprofesi sebagai makeup artist. Tapi memang karena alasan tertentu ya akhirnya Ibu Kanti ini kena PHK dan dia kembali lagi ke kampung halamannya yaitu di Brebes, Jawa Tengah. Ibu Kanti sendiri dan juga suaminya ini adalah orang asli Brebes yang berasal dari Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Ibu Kanti memang dikenal sebagai seorang wanita yang pendiam, jarang juga main ke tetangga, dan dikenal sangat sayang sama anak-anaknya. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang sangat jarang marah cuy sama anak-anaknya. Makanya pada saat kejadian, warga sekitar tuh heran. Bener-bener heran karena sekalinya dia marah atau bersikap jahat sama anaknya, itu sampai mengakibatkan anak-anaknya ini mengalami luka yang sangat hebat, bahkan mungkin kasihan mental anak-anaknya. Nah, dari video yang mungkin beberapa hari lalu sempat viral di internet ya, Rek. Di sini Ibu Kanti mengatakan bahwa dia tidak ingin anak-anaknya ini mengalami hal yang serupa dengan dia. Mungkin dia mengalami hal yang membuat dirinya ini kayak depresi, kesakitan, memiliki rasa khawatir yang luar biasa. Kayak dia dimaki-maki, dia dapat tekanan dari kecil, dan memang ternyata ini bisa dikatakan adalah penyakit mental. Mungkin dia bisa dikatakan memiliki penyakit mental dari kecil cuy. Dia ada trauma tersendiri yang memang Ibu Kanti alami sejak kecil. Mungkin penyakit mental ini bisa dia lupain ya, tapi cuma sesaat doang. Tapi hal kayak gini, Re, ini hanya berlaku sementara waktu doang. Dan suatu saat pasti bisa kambuh dong. Dan ini bisa dikatakan adalah gong dari puncak pemendaman emosinya Ibu Kanti selama ini. Dan kambuhnya di sini, Rek, itu nggak main-main. Di saat dia punya anak dan ketiga anaknya ini menjadi korban. Dari video yang beredar ini, Rek, kayak seakan-akan dia tuh nggak ada salah. Dia seakan-akan ngebela diri karena memang dia di situ menganggap apa yang dia lakukan ini adalah benar. Ternyata, Rek, usut punya usut setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, apa yang dialami oleh Ibu Kanti sampai dia benar-benar depresi. Anak-anaknya bahkan sampai ngebunuh anak-anaknya, ingin anak-anaknya tidak merasakan perih yang dia alami sekarang. Itu dikarenakan pandemi. Ya memang keadaan untuk saat ini ya, kita memang dihadapkan dengan penyakit yang sangat mematikan. Dari segi ekonomi pun juga diserang. Semakin hari kegiatan kita juga semakin dipersulit cuy. Dan menurut pihak kepolisian sendiri, apa yang dialami Ibu Kanti ini ternyata depresi yang diakibatkan karena masalah ekonomi. Memang profesinya Ibu Kanti ini adalah makeup artist dan tersebar luas juga di sosial medianya. Kerjanya profesional cuy, aslinya juga cantik loh, makeupnya dia juga bagus. Kabarnya ternyata suami dari Ibu Kanti, yaitu Bapak Latif ini, berprofesi sebagai seorang satpam, Pak. Suaminya Ibu Kanti ini juga nggak ninggalin Kanti. Dia tuh tetap ngirimin duit ke kampung, ke Brebes ya, ke Kanti itu sekitar 2,5 juta per bulan. Tapi ya yang namanya kebutuhan ya, mungkin pendapatan dari suaminya Ibu Kanti ini dia anggap
kayak apa ya, kurang memenuhi kebutuhannya dia gitu loh. Namanya kebutuhan orang kan kita nggak tahu ya cuy, apalagi dengan anak 3. Dan dari hal inilah Kanti akhirnya mengalami depresi. Sebenarnya setelah dia berusaha buat ngebunuh ketiga anaknya ini dikabarkan Kanti ini akan bunuh diri juga. Ya mungkin dia pikirnya di situ setelah anak-anakku mati, ya udah aku kayak bunuh diri aja lah, biar dia nggak ngerasakan sakit lagi cuy. Tapi setelah video ini beredar, apa yang dilakukan oleh Ibu Kanti ini, dia ngaku kalau dia sadar, dia nggak sakit, dia nggak gila, dia benar-benar sadar dengan apa yang dia lakukan. Terus setelah dikorek-korek oleh tim kepolisian, ternyata memang di masa kecil Kanti ini mengalami kekerasan dari keluarganya cuy. Dia sering dikurung, dia dipukulin. Jadi memang didikan orang tuanya Kanti dulu pada saat kecil itu sangat amat keras cuy. Dan di sini Kanti bilang dia nggak pengen anak-anaknya merasakan kesakitan dengan apa yang dia rasakan juga. Kalau menurut pihak kepolisian, apa yang dilakukan oleh Kanti sekarang adalah kurangnya kasih sayang pada saat kecil dulu cuy. Apalagi kalau kita tahu orang-orang di daerah ya, kayak Ibu Kanti ini bisa dikatakan butuh kasih sayang seorang suami sih. Mungkin dalam kondisi sekarang ya, kayak suaminya kan jauh di Jakarta. Dia bukan tipikal orang yang mungkin apa ya, mau selingkuh, mau berusaha cari kasih sayang dari orang lain. Tapi dia ini adalah tipikal orang yang menyimpan, karena memang kan tadi tetangganya juga memberikan keterangan kan kalau dia memang orangnya pendiam, dia jarang ke tetangga, dia kayak jarang sosialisasi gitulah. Mungkin dia di sini ngerasa sedih, ngerasa kesepian, butuh kasih sayang yang lebih, butuh suaminya mungkin buat sekedar curhat lah, dan dia cukup menyimpan di dalam hati Nah hal seperti ini yang biasanya pasti apa ya, lama-lama kalau kita timbun kesedihan itu, sakit itu pasti bisa membludak cuy, pasti bisa keluar juga emosi kita dan ngebuat orang-orang sekitar kita mungkin bisa kita sakiti. Tapi setelah beredarnya videonya Bu Kanti ini ternyata banyak juga ya artikel-artikel yang aku lihat di sini bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ibu Kanti ini adalah hal yang kembali lagi ke kebiasaan warga plus 62. Katanya dia dibisiki oleh roh-roh halus. Sebenarnya dari sini sendiri aku sih nggak bisa nyimpulin, karena memang hal-hal seperti ini udah biasa banget di Indonesia. Kayak apa-apa nanti dikembalikan lagi ke hal-hal gaib. So menurut kalian apakah yang dilakukan oleh Ibu Kanti dengan dia tega menggorok anak-anaknya ini adalah hal yang memang berasal dari bisikan gaib, atau memang Ibu Kanti ini pure dia mengalami depresi yang sangat amat tinggi sehingga dia bisa tega membunuh ketiga anaknya. So kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar, and thank you for watching. Bye.